Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini bersama dengan Bu Dias kita akan membahas tentang bagaimana mengerjakan soal-soal persilangan monohibrid. Nah, seperti yang kalian ketahui, yang namanya persilangan monohibrid itu kan ada dua. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominan penuh. Dominan penuh itu artinya tidak ada sifat tengah-tengah. Tidak ada sifat tengah-tengah, berarti nanti apabila ada merah sama putih, bunga merah disilangkan dengan bunga putih, itu hasil anakannya itu tidak ada bunga yang berwarna merah muda. Artinya ini dominan penuh. Anaknya kalau nggak merah, ya putih, gitu ya. Nah, biasanya ini juga prinsip persilangan ini biasanya digunakan dalam persilangan ayam. Contoh persilangan pada ayam misalnya ayam kampung disilangkan dengan ayam alas, nanti jadinya ayam bekisar. Kemudian ada ayam Bangkok, nanti disilangkan dengan ayam alas, misalnya nanti jadi ayam pelung, seperti itu. Ini ya, ini contoh pemanfaatan persilangan, prinsip persilangan pada kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, untuk contoh persilangannya, ini di dalam layar itu ada contoh persilangan. Nah, bisa kita lihat ini nanti, ini termasuk persilangan monohibrid dominan penuh atau persilangan intermediate, seperti itu. Nah, soalnya seperti ini, persilangan antara bulu ayam berbulu hitam, H besar dominan, dengan ayam berbulu putih, H kecil resesif, menghasilkan keturunan ayam berbulu hitam semua. Nah, kalian lihat, di sini keturunan ayamnya, keturunan pertama dari ayam berbulu hitam dan berbulu putih, ternyata anaknya berbulu hitam semua. Artinya apa? Artinya berarti sifat hitam ini adalah sifat yang dominan. Sedangkan yang putih itu adalah sifat yang resesif, yang nantinya dalam penulisan genotifnya ditulis dengan huruf kecil. Gitu ya. Jika F1 tersebut disilangkan dengan sesamanya, pada F2 akan menghasilkan genotif seperti apa? Nah, yang ditanyakan lihat ini genotif. Genotif itu apa? Masih ingat? Genotif adalah sifat yang tidak tampak. Artinya nanti jawabannya pasti berupa rangkaian huruf seperti ini. Ini ciri khas dari genotif ya. Nah, sedangkan nanti yang berbulu hitam, berbulu putih itu biasanya disebut fenotif. Nah, pembahasannya seperti apa? Seperti ini kalian lihat cara mengerjakannya. Yang pertama, untuk menentukan F2 itu berarti merupakan anak, F itu filial, anak dari keturunan kedua, anak dari P2. P2 itu berarti parental kedua. Nah, kalau kalian lihat di sini di pembahasannya, yang pertama kita cari dulu F1-nya seperti apa. Caranya seperti ini, P1, parental 1 itu fenotipnya hitam, bisa kalian lihat ini ayam berbulu hitam, di sini hitam. Kemudian disilangkan dengan ayam berbulu putih, sini putih. Kemudian genotifnya ditulis, genotifnya H besar, genotifnya H kecil. Nah, kemudian gamet itu adalah gen yang terdapat pada di sel sperma atau sel ovum pada ayam, seperti itu. Jadinya biasanya kalau misalnya ada double, pada penulisannya genotifnya double seperti ini, yang ditulis hanya satu saja. Sehingga di sini ada H besar yang ditulis cukup H besar 1, H kecil cukup H kecil 1. Nah, nantinya di keturunan pertama di F1, H besar akan bersatu dengan H kecil. Nah, H besar akan bersatu dengan H kecil, dilihat yang dominan yang mana. Nah, karena tadi anaknya berbulu hitam semua, makanya H besar atau sifat hitam ini bersifat dominan. Sehingga di sini H besar H kecil, sifat yang muncul berwarna hitam. Seperti itu ya. Kemudian untuk mencari F2, itu F1, ini dilihat B2 ya, F1 itu disilangkan dengan sesama F1. Jadi hitam disilangkan dengan hitam, tapi ingat, hitamnya harus
hitam heterozigot. Heterozigot itu ada H besar, ada H kecil seperti ini. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, untuk penulisan gametnya bisa kalian lihat. Kalau di sini H besar ditulisnya cuma satu karena kembar hurufnya. Tapi kalau di sini ini ada H besar, ada H kecil, sehingga dua-duanya harus ditulis. H besar dan H kecil gametnya. Yang sini juga sama, H besar dan H kecil gitu. Nah, selanjutnya H besar dan H kecil tadi seperti yang tadi ya. Nah, ini nanti kita buat persilangannya seperti apa. Nah, persilangannya seperti ini untuk mencari F2-nya. H besar satu ditulis di sini, H kecil ditulis di sini, H besar, H kecil ditulis di sini, kemudian kita jodohkan H besar, H besar, H besar, H besar. H besar, H kecil, H besar, H kecil. Di sini ada H kecil, di sini ada H besar, nah di sini ada H besar, H kecil karena huruf yang besar itu harus berada di depan, gitu ya. Kemudian ada H kecil, H kecil. H kecil, H kecil. Di sini ada H kecil, H kecil. Kemudian setelah itu genotifnya sudah ditulis, kemudian kita lihat fenotifnya seperti apa. H besar membawa sifat hitam. H besar hitam, H besar hitam, sehingga anaknya hitam. Di sini ada H besar, ada H kecil. H besar membawa sifat hitam, H kecil membawa sifat putih, sehingga yang dominan adalah yang hitam, makanya anaknya juga hitam. H besar, H kecil hitam juga. Kemudian yang terakhir H kecil, karena ini membawa sifat ayam berbulu putih, dia ayamnya berwarna putih. Seperti itu ya. Kemudian untuk rasio fenotip, fenotip itu adalah sifat yang tampak, gitu ya. Sifat yang tampak di sini ada yang berwarna hitam, ayam hitam, dan ada yang ayam berwarna putih. Kita hitung saja. Ayam berwarna hitam ada berapa? 1, 2, 3. Jumlahnya 3. Kemudian ayam berwarna putih jumlahnya berapa? 1. Di sini tulis 1. Sehingga perbandingannya hitam banding putih 3:1. Atau 75% banding 25%, gitu ya. Kemudian untuk rasio genotip pada F2, nah ini genotif itu berarti hurufnya ya. H besar banding H besar H kecil, di sini ada toh. Banding H kecil. H besar jumlahnya dari sini ada berapa? 1. H besar H kecil jumlahnya ada berapa? 1, 2, 2. H kecil jumlahnya berapa? 1. Sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Nah, karena di soal ini yang ditanyakan adalah genotif, sehingga jawabannya adalah, jawabannya bukan C, tapi jawabannya adalah yang mana ini? Jawabannya bukan C ini berarti, karena yang ditanyakan adalah rasio genotif, yaitu H besar banding H besar H kecil banding H kecil, sehingga jawabannya yang betul adalah D. Paham ya anak-anak? Ini untuk monohibrid dominan penuh, gitu. Oke, next. Selanjutnya, monohibrid dominan tidak penuh atau intermediate. Sebenarnya prinsipnya sama saja. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah jika ada tanaman berbunga kuning, K besar, disilangkan dengan tanaman berbunga putih, K kecil, akan menghasilkan tanaman berbunga kuning muda semua. Nah, ini kuncinya. Kalau tadi kan hitam sama putih, hasilnya ada hitam sama putih aja. Kalau di sini ada kuning, ada putih, ada kuning muda. Nah, ini adalah ciri khas dari soal-soal monohibrid intermediate, gitu ya. Nah, kemudian maka rasio fenotip pada F2 hasil persilangan sesama F1 adalah caranya sama seperti yang tadi. Kita buat P1 dulu, fenotipnya kuning sama putih. Sini kuning, putih. Kemudian ditulis genotifnya K besar, K kecil, kemudian gametnya ditulis. Kemudian antara gamet K besar dan gamet K kecil nanti di F1 akan menghasilkan sifat kuning muda. Nah, ini ciri khas dari intermediate. Kemudian pada F2 itu dihasilkan dari P2 ya. Nah, F1-nya kuning muda disilangkan dengan kuning muda.
itu K besar K kecil, K besar K kecil, gametnya ada K besar, ada K kecil, K besar, ada K kecil. Gitu. Nah, kemudian sama seperti yang tadi. Nah, dibuat papan catur K besar, K kecil, K kecil. Tapi yang berbeda adalah kalian lihat di sini ada di bagian fenotipnya K besar. Muncul fenotipnya kuning, K besar K kecil kuning muda, K besar K kecil kuning muda, K kecil putih. Sehingga nanti kalau ditanya rasio genotip F2-nya apa? K besar banding K besar K kecil banding K kecil ada 1 banding 2 banding 1. Kemudian kalau rasio fenotip pada F2 berarti K besar ada kuning, K besar K kecil kuning muda, K kecil putih. Itu juga 1 banding 2 banding 1. Nah, sehingga nanti kalau dari pembahasan ini jawabannya yang mana yang betul? Jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Ya, kuning muda, putih. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Nah, kesimpulannya ini. Perbandingan fenotip F2 monohibrid dominan penuh itu sifat dominan dibandingkan sifat resesif. Itu perbandingannya selalu 3 banding 1. Selalu ini. Sifat dominan tadi pada soal yang pertama, hitam banding putih 3 banding 1. Sedangkan pada perbandingan fenotip F2 monohibrid intermediate dengan sifat tengah-tengah, itu perbandingannya ada sifat dominan banding sifat tengah-tengah banding sifat resesif. Di mana tengah-tengahnya sifatnya ada 2 atau 50%. Sehingga nanti perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Seperti itu ya. Nah, ini untuk pembelajaran monohibrid baik yang dominan penuh ataupun intermediate ya. Semoga bermanfaat. Itu saja penjelasan dari Bu Dias. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.